Terus ini mana? Ya Allah, belum buka lagi. Jadi ada kesalahan teknis. Selesai aja. Nah, ini ada teoritis juga berdasarkan model arbitrase. Kan tadi ada harga aktifnya, kemudian ada ini pada pasar tunai ini maksudnya adalah pasar bursanya. Kemudian hasil tunai atas investasi pada aktiva hingga tanggal penyelesaian. Jadi itu maksudnya di sini itu dari melikuidasi posisi ketika para investor itu ingin melakukan likuidasi sebelum penyelesaian dan juga pada saat tanggal penyelesaiannya seperti pada poin 2 ini. Kemudian ada biaya pendanaannya yaitu suku bunga pinjaman dan pemberian pinjaman hingga tanggal penyelesaian. Nah, di sini itu ada rumusnya yaitu laba itu kan total pendapatan ditambah total pengeluaran. Nah, di sini untuk harga teoritis future itu ada rumusnya yaitu F di sini harga future-nya ditambah Y-nya itu adalah hasil tunainya. Jadi hasil tunai yang mereka misalkan beli obligasi atau sekuritasnya sekarang misalkan saya beli 500 obligasi gitu ya. 500 maksudnya dalam jumlah satuan gitu. Misalkan 500. Nah, nanti ada hasil tunainya itu berupa pembukuan. Jadi nanti misalkan masnya kasih ke aku pembukuannya sebesar segini, berarti aku langsung bayar tunai seperti itu. Itu ada pembukuannya langsung, jadi dikasih langsung. Itu kan ada mereka melakukan jual beli, tapi untuk pembukuannya kan waktu mereka sudah melakukan menggunakan sekuritasnya itu selama jangka waktunya itu kan baru misalkan pengeluarannya apa-apa aja gitu kan baru ada pembukuannya. Nah, kalau yang ini hasil tunainya itu ketika melakukan jual beli itu dia mendapatkan langsung pembukuan. Jadi ada pembukuan langsung. Jadi sebenarnya itu hanya nota saja ya. Jadi kontrak perjanjiannya aja itu mereka sudah membayar secara tunai. Kemudian dikurangin harga pasar tunainya. Itu harga pasar tunainya itu berupa dolar. Jadi maksudnya dolar di sini itu kursnya ya. Jadi harga nilai tukarnya yang sudah ditentukan oleh bursa efeknya langsung ditambah dengan biaya pendanaan. Jadi ada biaya pendanaan ketika mereka mulai melakukan kontrak future di sini atau kontrak penjualan ataupun pembelian sekuritasnya. Kemudian di sini ada yang namanya pertemuan harga pada tanggal pengantaran. Itu maksudnya pada saat kontrak future diselesaikan, maka harga future harus sama dengan harga pasar tunai. Jadi di sini maksudnya adalah ketika mereka melakukan kontrak jual beli sekuritas itu tuh ada yang namanya ketentuan ataupun sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembelinya itu di mana harga misalkan harganya 250 itu harga yang mereka patok atau mereka tentukan itu harus sama dengan harga yang ada di pasar saat ini gitu. Jadi misalkan mereka melakukan jual belinya itu di luar pasar bursanya itu, tetapi mereka harus punya informasi berapa sih harga yang ada di pasar ini sesungguhnya sehingga mereka bisa melakukan jual beli secara tatap muka gitu. Jadi cuma antara penjual dan pembeli aja, cuma 2 orang aja gitu. Itu bisa dilakukan. Cuma harus sesuai dengan harga yang ada di pasar. Jadi tidak asal-asalan menentukan artinya kamu bisa beli ini 250 saja, padahal di pasaran itu harganya 300 tidak bisa gitu. Jadi harus mengetahui informasi langsung dari bursa efeknya
harga dari saham masing-masing sahamnya. Kemudian ada perbedaan antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga pemberian. Pinjaman itu asumsinya di mana suku bunga pinjaman atau ketika maksudnya di sini sudah tahu kan mengenai suku bunga pinjaman itu melakukan ketika misalkan penjualnya maksudnya melakukan kontrak. Nah itu kan ada suku bunga yang sudah ditentukan langsung oleh bursa efek suku bunganya berapa dan juga dari bank sentral dari Bank Indonesia itu tuh ada suku bunganya langsung. Nah ketika melakukan kontrak itu ada yang namanya suku bunga pinjaman. Nah suku bunga pinjaman ini sifatnya itu juga fluktuasi, jadi nggak sama. Misalkan sekarang 6% suku bunganya, kamu misalkan pinjam melakukan kontrak sebesar misalkan ada perjanjiannya pembelian dan penjualannya. Nah itu ada suku bunganya saat ini dan juga ada suku bunga ketika mereka menggunakan obligasinya pada waktu jangkanya misalkan 3 bulan, Oktober sampai Desember. Nah itu tuh ketika melakukan kontraknya di awal misalkan suku bunganya 6% kan masih pinjam kan itu jenis sekuritasnya kan kita masih kontrak saja kan, jadi tidak langsung milik kita sendiri gitu untuk punya kita saham itu tidak. Jadi kita dapat kontrak itu kita kelola saham itu digunakan apa aja. Nah itu ada suku bunga sendiri yang sudah ditetapkan oleh bursa efek itu. Jadi ketika kita menggunakan saham yang sudah kita kontrak itu tuh kita harus benar-benar mengikuti aturan dari pasarnya. Jadi ketika suku bunganya naik itu otomatis caranya bagaimana investor itu bisa melakukan jual beli, jadi dijual lagi gitu ketika udah suku bunganya nih di pasar begini, jadi kita bisa jual lagi sahamnya seperti itu meskipun belum ada batas waktunya, jadi belum sampai ada batas waktunya itu boleh seperti itu. Nah kemudian untuk ini sudah, kemudian untuk harga teoritis kontrak indeks saham future itu ada yang namanya ketidakpastian pendapatan dividen. Nah, investor itu kan dapat untungkan dari dividen ya. Jadi dividen itu kan maksudnya pengembalian atau saham yang sudah dipinjam. Kalau di sini kan dia masih kontrak nih sahamnya, jadi nggak, kalau yang dari awal dulu materi sebelumnya itu kan memang beli kan sudah jadi milik sendiri itu, dia mau beli atau jual terserah kan seperti itu. Nah tapi kalau di sini kan sebenarnya mereka hanya kontrak, jadi bagaimanapun untuk dividen itu memang sifatnya fluktuasi, jadi tidak sama dividen yang diperoleh oleh investor karena kan tingkat suku bunganya kan juga tidak sama seperti itu. Kemudian ada yang namanya biaya transaksi. Nah biaya transaksi itu adalah biaya pembukuan dan penutupan sertifikat serta biaya transaksi kontrak future dapat mempengaruhi harga future-nya. Nah, di situ kan untuk biaya transaksi yang namanya melakukan kontrak itu kan ada pembukuan dari penjual dan pembelinya, ada aktiva dan pasifanya seperti itu. Jadi ada misalkan mereka udah melakukan aktifannya seberapa dari penggunaan saham yang sudah dikontrak tadi, kemudian mereka bisa melakukan berapa keuntungan yang diperoleh ataupun dividen yang diperoleh, sehingga di sini ada yang namanya penutupan sertifikatnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya short selling. Itu short selling di sini itu maksudnya adalah penjualan yang dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi misalkan cuma 2 bulan atau 3 bulan saja. Kalau yang kemarin kan sampai bertahun-tahun itu jangka waktu melakukan investasinya. Jadi misalkan dia investasi ini tahun sekarang. Nah nanti untuk 8 tahun ke depan dia dapat keuntungan berapa sih selama 8 tahun ke depan, itu kan jangka panjang kan untuk investasinya. Tapi kalau untuk short selling itu lebih ke jangka pendek, jadi jangka waktunya hanya bulanan saja. Jadi dia bisa melakukan jual beli sahamnya itu dalam waktu misalkan 1 bulan sampai 6 bulan aja. Jadi misalkan dia tetap bisa dapat keuntungan dari selama 6 bulan itu saja. Kenapa mereka melakukan short selling itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang mereka emang mau collect seperti itu, jadi mau rugi, jadi mereka harus cepat-cepat
menjual sahamnya seperti itu, biar paling tidak mereka dapat keuntungan lah cuma 6 bulan aja gitu, tidak harus nunggu sampai 8 tahun kan sebenarnya kontraknya misalkan. Itu dia bisa melakukan percepatan penjualan, jadi boleh dilakukan seperti itu. Kemudian ada investor individual dan investor institusional. Nah, kalau individual itu hasil tercainya itu tidak diterima, karena kalau secara individu itu sebenarnya mereka bisa melakukannya itu hanya di bursa paralel ya sebenarnya kalau untuk investor yang sifatnya individu, karena mereka kan niatnya kan asumsinya itu hanya ingin mendapatkan keuntungan dari diri sendiri gitu, tidak untuk satu perusahaan seperti itu. Nah, di sini ada investor institusional, itu maksudnya adalah investor dari perusahaan itu. Jadi aktiva dari investor institusional atau investor yang mewakili perusahaan itu aktivanya itu dapat dipinjam. Jadi keuntungan dari modal saham yang dia dapat itu bisa dipinjamkan ke investor lain itu. Tapi tetap dengan tingkat bunga pinjaman dapat diperoleh dari keuntungan. Selain dividen juga memperoleh tingkat suku bunga pinjamannya, dan juga bisa memperoleh keuntungan dari capital gain juga. Jadi ada 3. Ini sepertinya udah yang saya mau membahas yang 9.13. Oh, itu dia. Itu ada kontrak macam-macam saham. Nah, itu ada saham S&P, kemudian ada saham yang namanya indeks NYSE, macam-macam saham di Indonesia kan banyak banget. Nah, itu ada kontrak, mereka tuh melakukan kontraknya. Ini ada kontraknya itu ada macam-macam, ini macam-macam saham. Yang paling sebelah kiri sendiri ini, kalau dia dari buku, itu juga ada sahamnya namanya IHSG atau Jakarta Composite Index. Itu ada yang namanya indeks harga saham gabungan. Itu bisa dilakukan kontrak juga. Nah, itu ada bursanya, ini jenis bursanya atau kodenya. Kemudian ada angka penggandanya. Kemudian ada setoran awal nih, ada spekulan atau yang di sini disebut untuk perdagangan investasi atau di bursa efek itu namanya di sini spekulan. Kemudian ada setoran awal untuk penghindar risiko atau investor yang tidak suka dengan risiko yang tinggi seperti itu. Kemudian ada hari perdagangan terakhir dalam bulan pengantaran. Itu ada hari-harinya ya, jadi Kamis. Maksudnya itu sebelum Kamis ada Jumat ketiga, jadi misalkan 1 bulan itu tuh Jumat yang minggu ketiga, seperti itu batas waktu 1 bulannya. Kemudian ada sebelum Kamisnya itu untuk kontrak bursa major marketnya atau AMEX di sini. Tapi memang untuk jenis kontrak ini itu kebanyakan mereka batas waktunya itu hanya Jumat ya, kebanyakan itu hari Jumat minggu ketiga. Kalau Kamis ini jarang sekali dilakukan jual beli saham seperti itu. Nah, di sini kan ada karakteristiknya. Kalau nilai kontraknya itu harga future-nya dikalikan penggandanya. Ada contoh soalnya juga. Contoh soalnya itu ada di halaman 9.11. Nah, contohnya misalkan memiliki pengganda senilai $500 dari kontrak future yang dilakukan antara penjual dan pembeli tadi. Kemudian ada pengganda pada indeks pasar utama itu $250. Kemudian ada harga future-nya itu jenis sahamnya itu adalah S&P 500, itu nilainya 400. Nah, caranya bagaimana menentukan nilai dolar kontrak indeks sahamnya? Itu 400-nya itu adalah harga future-nya. Jadi maksudnya itu harga future dari sahamnya itu kan 400 dikalikan penggandanya itu kan 500, hasilnya $200.000. Jadi nilai dolar yang ditentukan langsung oleh